Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, terakhir. Yang terhormat, Dr. Teresia Pinaka Ratnani Hapsari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah retorika, dan juga teman-teman mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pidato singkat spesial memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2025. Topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah membangun cinta yang sehat dengan memahami love language dan juga menghindari silent treatment. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2024, tercatat sebanyak 399.908 kasus perceraian di Indonesia. Sebanyak 251.125 disebabkan oleh perselingkuhan atau perselisihan, sebanyak 100.198 disebabkan oleh ekonomi, dan sisanya disebabkan oleh judi dan juga dihukum penjara. Hadirin yang saya hormati, saya percaya bahwa hadirin di sini pasti menyimak isu perceraian yang terjadi oleh kalangan artis atau selebritis di Indonesia. Kita sebut saja pada bulan Juni tahun 2025 telah terjadi perceraian antara pasangan bernama Dilan Janiat dan juga Safnovian. Kita semua tahu Dilan Janiat adalah perempuan yang sukses dengan berkarir sebagai konten kreator. Ia memulai menjadi konten kreator pada tahun 2021, di mana video-video unggahannya mencapai jutaan viewers. Dilan Janiat resmi menjadi pasangan dari Safnovian pada awal tahun 2023, dan setahun kemudian ia dikaruniai seorang anak. Melihat kesuksesan Dilan Janiat dan juga bagaimana ia menjadi perempuan yang sukses berkarir, pertanyaan saya, mengapa Dilan Janiat menjadi korban perselingkuhan suaminya sendiri? Hadirin yang saya hormati, Ustadz Felix dalam podcastnya menyebutkan setidaknya terdapat dua penyebab seseorang bisa berselingkuh. Yang pertama, karena kurangnya ketaatan beragama, dan yang kedua, kurangnya benteng diri yang membatasi untuk tidak melakukan hal-hal berbau nafsu. Sementara itu dikatakan pula oleh Dr. Aisyah Dahlan dalam sebuah podcast, mengatakan bahwa seseorang yang berselingkuh bisa terjadi karena pasangan tidak memahami love language. Nah, kira-kira apa sih jenis-jenis dari love language? Nah, yang pertama ada word of affirmation atau kata-kata penegasan, misalnya dalam bentuk pujian. Yang kedua ada acts of service atau pelayanan. Misalnya, kita diberikan tisu oleh pasangan setelah makan. Lalu yang ketiga ada receiving gift atau pemberian hadiah. Seseorang akan bertambah cinta atau bertambah sayang ketika ia mendapatkan hadiah, baik berupa barang ataupun pujian. Yang keempat ada quality time atau waktu yang berkualitas. Misalnya menyediakan waktu weekend atau akhir pekan untuk saling bertukar cerita. Yang terakhir ada physical touch atau sentuhan fisik, misalnya mengelus rambut atau bergandengan tangan. Hadirin yang saya hormati, sejatinya perselingkuhan itu mencari rumah baru, karena di rumahnya sendiri ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, misalnya mendapatkan perhatian atau mendapatkan love language. Namun, perselingkuhan tidak hanya terjadi karena tidak memahami love language, tetapi juga dapat terjadi karena silent treatment. Coba hadirin bayangkan bagaimana ketika hadirin
membina rumah tangga, tetapi setiap hari mendapatkan silent treatment dari pasangannya, tentu saja akan merasa tidak dihargai, akan merasa sakit hati. Nah, hadirin yang saya hormati, apa saja dampak dari tidak mendapatkan love language dan juga sering mendapatkan silent treatment? Yang pertama adalah buruk bagi kesehatan mental. Ya jelas, karena ketika kita tidak mendapatkan love language dan sering mendapatkan silent treatment, kita akan mudah stres, kita akan mudah lelah. Nah, dampak yang kedua adalah hilangnya rasa percaya terhadap pasangan. Karena apa? Coba hadirin bayangkan bagaimana ketika pasangan hadirin berselingkuh. Tentu saja kita tidak percaya terhadap pasangan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana solusi yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi perselingkuhan? Nah, tentu saja seperti topik yang saya bawakan. Yang pertama adalah memahami love language pasangan, dan yang kedua, menghindari silent treatment. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa pidato singkat saya akan segera selesai. Pesan saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, dan saya mengajak para hadirin semuanya untuk memulai kisah cinta dengan penuh kasih sayang, kisah cinta yang sehat, agar nantinya kita menjadi contoh yang baik bagi anak cucu kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sign on to toxic relationship.